Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 820. Balai Besar Klanji, hanya Luosiu seorang diri yang berdiri di sana, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Pada saat itu, suara dari luar balai terdengar, Tuan Pemimpin Klan, orang-orang dari Paviliun Tianlu telah datang. Paviliun Tianlu, pemimpin Klanji mendengar itu dan segera berdiri, menghapus kesedihan di wajahnya, memulihkan aura seorang pemimpin agung. Meskipun mengenakan topeng besi hitam, matanya memancarkan sinar yang tajam. Ia memiliki ambisi besar untuk memimpin Klanji kembali ke kejayaannya, namun kemunculan Klanji di dunia luar pasti akan menghadapi tekanan dari berbagai kekuatan. Mengenai hal ini, Klanji sudah mempersiapkan diri sejak lama. Adapun penghancuran langsung terhadap klan Duanmu, itu karena meskipun Klanji mengasingkan diri, mereka tetap memiliki kontak dengan dunia luar. Sebelumnya, banyak konflik terjadi antara klan Duanmu dan Klanji. Demi menjaga pengasingannya saat itu, Klanji tidak melakukan tindakan apapun terhadap klan Duanmu untuk menghindari bencana bagi anggota klan. Namun kini, setelah memutuskan untuk muncul kembali, dendam lama sudah seharusnya diselesaikan. Selain itu, Klanji juga tahu bahwa di dunia Tianlu yang besar, Paviliun Tianlu adalah penghalang terbesar bagi kebangkitan mereka. Menghancurkan klan Duanmu adalah langkah awal untuk mengguncang kekuatan lawan. Namun, hanya dengan menghancurkan klan Duanmu saja tidak cukup. Klanji perlu menunjukkan kekuatan dan fondasi yang lebih besar agar benar-benar dapat membuat kekuatan lain gentar dan mengakui keberadaan mereka, termasuk sekte-sekte suci lainnya. Dengan kembali memancarkan aura pemimpin agung, pemimpin Klanji duduk di dalam balai besar, tatapannya kembali tertuju pada Luosiu. Sahabat muda, engkau telah membawa kabar tentang leluhur kami dan mengembalikan peninggalan leluhur. Mulai sekarang, engkau adalah tamu kehormatan Klanji, juga penyelamat kami. Setelah itu, pemimpin Klanji mengubah nada bicaranya, karena orang-orang dari Paviliun Tianlu telah datang, biarkan mereka masuk. Baik, suara dari luar balai menjawab. Sesaat kemudian, di luar dunia rahasia Klanji, pemimpin Paviliun Tianlu menatap dengan wajah gelap. Di sampingnya, Patriark Duanmu berbicara dengan nada keras, Klanji benar-benar sombong, berani-beraninya membiarkan Anda, pemimpin Paviliun, menunggu di luar. Ini adalah penghinaan terhadap wibawa kekaisaran sekte. Ketika mendengar bahwa klannya telah dihancurkan, Patriark Duanmu sangat marah dan segera mendatangi Klanji untuk menuntut balas. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya sebagai seorang kaisar dewa, ia bahkan tidak mampu memasuki gerbang dunia rahasia Klanji, membuatnya merasa sangat dipermalukan. Hal ini membuat Patriark Duanmu sadar bahwa kekuatan Klanji terlalu besar untuk dilawan seorang diri. Akhirnya, ia hanya bisa berharap pada bantuan Paviliun Tianlu. Bagi Patriark Duanmu, kehancuran klannya sebenarnya bukan masalah besar. Selama dirinya, seorang kaisar dewa, masih hidup, klan Duanmu tidak akan punah. Dengan usia panjang yang dimilikinya, ia yakin bisa membangun kembali klannya di masa depan. Namun, harga diri Patriark Duanmu tidak bisa menerima penghinaan ini. Ia harus membuat Klanji membayar mahal. Pemimpin Paviliun Tianlu bukanlah orang bodoh. Ia sangat sadar bahwa Patriark Duanmu hanya ingin memanfaatkan kekuatan Paviliun Tianlu untuk melawan Klanji. Kemunculan tiba-tiba Klanji membuat pemimpin Paviliun Tianlu merasa tidak nyaman. Gerakan Klanji sangat kuat, menghancurkan klan Duanmu dalam sekejap mata, yang setara dengan menantang Paviliun Tianlu secara langsung. Semua orang tahu bahwa klan Duanmu dan Paviliun Tianlu memiliki hubungan yang sangat dekat. Tantangan semacam ini, bagi pemimpin Paviliun Tianlu, adalah ancaman langsung terhadap posisi mereka. Jika Paviliun Tianlu tidak dapat menekan Klanji, wibawa mereka sebagai kekaisaran sekte akan sangat terganggu. Masuk ke sana tidak perlu. Kali ini, aku datang hanya untuk menuntut keadilan bagi klan Duanmu. Pemimpin Paviliun Tianlu berbicara dengan dingin. Dunia rahasia Klanji adalah tempat yang tidak berani ia masuki dengan mudah. Jika ada jebakan di dalamnya, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan diri? Haha, jika pemimpin Paviliun ingin menuntut keadilan bagi klan Duanmu, Anda tetap harus masuk dan berbicara langsung dengan pemimpin kami. Jika kami membiarkan Anda tetap menunggu di luar, orang lain mungkin akan berpikir bahwa Klanji tidak tahu bagaimana cara menjamu tamu. Gerbang dunia rahasia terbuka, dan Ji Xuankong melangkah keluar, dengan senyuman di sudut bibirnya, menatap kelompok pemimpin Paviliun Tianlu. Ji Xuankong, kau orang dari klan Ji. Pemimpin Paviliun Tianlu melihat Ji Xuankong, tatapannya segera menjadi tajam.
Haha, namaku Ji Xuan Kong, aku salah satu tetua klan Ji, jawab Ji Xuan Kong dengan santai. Orang tua busuk, mengapa klan Ji menghancurkan fondasi klan Duanmu kami? Patriark Duanmu bertanya dengan marah. Ji Xuan Kong mengangkat alisnya dan menyeringai dingin, Patriark Duanmu, orang-orang dari klanmu selalu bertindak semena-mena. Murid klan Ji kami pernah terbunuh oleh orang-orang klanmu hanya karena memperebutkan beberapa tanaman obat. Kini, saat kami muncul kembali, menghancurkan klan Duanmu adalah hal yang seharusnya. Omong kosong, kau mengatakan bahwa orang-orangku membunuh murid klanmu, apa buktinya? Patriark Duanmu membantah dengan marah. Bukti, klan Ji kami ingin menghancurkan klan Duanmu hanya membutuhkan satu alasan saja, tidak perlu bukti, Ji Xuan Kong tertawa dingin. Aku akan membunuhmu. Patriark Duanmu tampak seperti singa yang marah, matanya memerah. Para tamu yang datang, jika Anda datang sebagai tamu, kami klan Ji akan menyambut dengan baik. Tetapi jika Anda datang untuk membuat masalah, klan Ji kami bukanlah tanah liat yang mudah diinjak. Dari gerbang dunia rahasia, dua sosok lagi muncul, keduanya adalah tetua klan Ji yang sebelumnya ada di balai besar. Keduanya memancarkan aura kuat seorang kaisar dewa. Kemunculan dua tetua ini jelas untuk mendukung Ji Xuan Kong. 3 kaisar dewa berdiri di sana, menciptakan tekanan yang luar biasa. 3 kaisar dewa, klan Ji ternyata memiliki 3 kaisar dewa. Sepertinya kekaisaran Tianlu juga hanya memiliki 3 kaisar dewa, kan? Apakah fondasi klan Ji lebih kuat daripada kekaisaran Tianlu? Tak pernah mendengar ada klan seperti itu sebelumnya. Kemungkinan besar mereka adalah sisa-sisa klan dari 8 dunia atas. Di sekitar kehampaan, banyak tokoh kuat dari berbagai kekuatan juga memperhatikan. Ketika mereka melihat klan Ji tiba-tiba menghadirkan 3 kaisar dewa, diskusi mulai ramai. Wajah pemimpin pavilion Tianlu berubah semakin suram, dan firasat buruk yang ia rasakan semakin kuat. Fondasi klan Ji jauh melampaui perkiraannya. Ji Xuan Kong sendiri sudah sangat terkenal di dunia besar Tianlu. Ia adalah master alkimia tingkat tinggi, kaisar dewa tahap awal yang menguasai hukum kehidupan, dan kekuatannya setara dengan kaisar dewa tahap akhir. 2 kaisar dewa yang baru muncul dari klan Ji juga tampaknya tidak sederhana. Salah satunya bahkan berada di tahap menengah, membuat pemimpin pavilion Tianlu, meski berada di tahap akhir, merasakan sedikit bahaya. Klan Ji memiliki warisan yang kuno dan panjang. Meskipun mereka pernah meredup, kekuatan mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa. Dengan tingkat kultivasi yang sama, para ahli klan Ji mampu dengan mudah melampaui tingkatan mereka. Di saat pemimpin pavilion Tianlu merasa terjebak, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Anda adalah Ji Xuan Kong, master alkimia terkemuka di dunia besar Tianlu. Bisakah Anda memberitahu kami keberadaan murid Anda, Luo Xiu? Benar, apapun yang klan Ji lakukan di dunia besar Tianlu, kami tidak akan mencampuri. Tapi Luo Xiu harus diserahkan kepada kami. Di alam suci abadi, salah satu jenius keluarga murong kami, kaisar kecil, telah terbunuh oleh Luo Xiu. Klan Ji harus memberikan penjelasan kepada keluarga murong. Kudengar bunga 9 kelopak telah jatuh ke tangan Luo Xiu. Kami, Kekaisaran Zantian, tidak akan membiarkannya. Dalam sekejap, banyak suara bergema dari segala penjuru. Pemilik suara ini mungkin bukan individu yang sangat kuat, tetapi mereka mewakili sekte kekaisaran masing-masing. Keluarga murong dari hukum kekal, Kekaisaran Zantian, keluarga kekacauan Hong, Kekaisaran alam bawah. Setiap kekuatan besar ini, jika menginjakkan kaki, akan membuat seluruh dunia 3000 ini bergetar. Terutama Kekaisaran Zantian, di mana Kaisar Agung yang tak terkalahkan memimpin, menjadikan mereka kekuatan kekaisaran terkuat di era ini. Tekanan dari berbagai sekte kekaisaran membuat wajah Patriark Duanmu menampakkan senyum keji. Ia tidak ragu bahwa meskipun klan Ji kuat, mereka tidak akan mampu menghadapi begitu banyak kekuatan kekaisaran. Pemimpin pavilion Tianlu juga sedikit lega. Dengan campur tangan sekte kekaisaran lainnya, ia dapat memanfaatkan situasi untuk menguji kekuatan klan Ji. Kami tidak punya penjelasan apapun untuk diberikan. Luo Xiu adalah murid tetua Ji Xuan Kong, juga sahabat klan Ji. Jika para jenius kalian kalah darinya, itu karena mereka memang tidak cukup kuat. Seorang tetua perempuan dari klan Ji berbicara dengan suara dingin. Ia adalah yang terkuat di antara ketiga tetua, dengan tingkat kultivasi kaisar dewa tahap menengah. Berani sekali, apakah klan Ji ingin melawan semua sekte kekaisaran di dunia 3000 ini? Pemimpin pavilion Tianlu mendengus dingin. Di belakangnya, 2 tetua agung pavilion Tianlu juga menunjukkan aura mereka, keduanya adalah kaisar dewa. Klan Ji memiliki 3 kaisar dewa, begitu pula pavilion Tianlu. Namun, mereka memiliki dukungan dari sekte kekaisaran lainnya yang siap menekan klan Ji. Klan Ji benar-benar terlalu sombong. Meskipun kalian berasal dari keluarga besar di alam tertinggi, kalian tetap sudah meredup. Jika tidak, mengapa kalian jatuh ke dunia 3000 ini? Benar, jika semua sekte kekaisaran bersatu, jumlah kaisar dewa akan mencapai ratusan. Apakah klan Ji bisa menghadapi semuanya?
Banyak suara terdengar, penuh dengan nada mengancam. Klan Ji tidak pernah takut pada tantangan apapun. Jika kalian ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Tetua perempuan klan Ji menegaskan dengan tegas. Aura kuat mulai memenuhi kehampaan. Sekte-sekte besar seperti keluarga Murong dan Pavilion Tianlu yang biasanya mendominasi, kini untuk pertama kalinya menghadapi perlawanan yang sama kuatnya. Namun, beberapa sekte seperti keluarga kekacauan Hong, yang juga berasal dari alam tertinggi, mengetahui sejarah klan Ji. Mereka memahami bahwa meskipun klan Ji telah meredup, mereka adalah keluarga besar terkuat di masa lalu. Dengan tekanan dari sekte-sekte kekaisaran dan sikap keras klan Ji, situasi menjadi semakin tegang. Pada saat itu, cahaya dari gerbang dunia rahasia klan Ji berkilauan, dan Luo Xiu melangkah keluar. Sekejap, semua mata tertuju padanya, penuh dengan penilaian dan juga niat membunuh. Apakah aku boleh berbicara beberapa kata? Luo Xiu memandang sekeliling. Meskipun banyak kaisar dewa menatapnya dengan dingin, ia tetap tenang. Berani sekali, kau hanya anak kecil. Apakah tempat ini layak untukmu berbicara? Patriark Duanmu berteriak marah, melepaskan tekanan kuatnya pada Luo Xiu. Namun, Ji Xuankong yang berada di dekatnya tidak tinggal. Diam, ia mengibaskan lengan bajunya, dengan mudah menetralkan tekanan itu. Apakah aku layak berbicara atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Luo Xiu menatap Patriark Duanmu dengan sinis, lalu berkata dengan tenang, kalian semua datang dengan gegap gempita hanya untuk memperebutkan harta alam suci abadi, bukan? Dengan santai, Luo Xiu melanjutkan, 3 harta alam suci abadi, sebuah bunga, batu, dan pedang. Batu abadi tidak ada padaku, pedang kekacauan juga tidak ada padaku, tetapi bunga 9 kelopak memang ada padaku. Aku berniat menyerahkan bunga 9 kelopak ini kepada para tetua klan Ji. Saat berbicara, Luo Xiu membalik telapak tangannya. Bunga 9 kelopak yang berwarna-warni melayang di telapak tangannya, memancarkan aura yang luar biasa. Bersambung.